Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya untuk mata kuliah akuntansi dan audit berbasis IT. Kita ini ya teman-teman ya, seadanya saja ya, nggak apa-apa ya. Ada 19 teman nggak apa-apa ya, karena kita ada di hari Sabtu ya penggantinya, mohon maaf sekali ya. Jadi kemarin itu tidak jadi ya kita. Yang hari Selasa itu sebenarnya bisa teman-teman. Ternyata setelah saya nungguin, ternyata rehearsing atau latihan untuk ini apa namanya upacara tuh tidak jadi ya. Saya mikir ya udah terlanjur ya. Mohon maaf ya teman-teman ya udah malah apa namanya nggak jadi ke teman-teman, malah jadinya kita gesernya Kamis juga ternyata tidak bisa ya. Mohon maaf sekali. Kebetulan sayanya ada full day juga. Jadi kebetulan kami memang lagi ada ini ya teman-teman ya, mengerjakan proyek ini ya teman-teman ya, proposal di Evika. Jadi kemarin masih sampai Jumat, bahkan masih sampai hari ini sih teman-teman, saya ada kami masih ada rapat juga. Jadi mohon maaf sekali teman-teman. Jadi agak sedikit apa ya istilahnya teman-teman ini ya, eh, tidak diutamakan ya gara-gara kita change atau berubah jadwal. Oke, mungkin sebelum kita mulai kelas kita hari ini ya, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian mungkin untuk hari ini kita nanti tidak terlalu panjang, teman-teman. Kemarin sedikit cerita untuk dari pembelajaran di kelas A, lebih banyak teori, teman-teman. Karena untuk praktiknya ini nanti saya tunjuk tidak terlalu banyak teori juga, saya hanya menunjukkan contoh aja teman-teman. Jadi kita biar samaan ya dengan kelas A. Jadi nanti minggu depan saja teman-teman nanti akan mengerjakan ya untuk persiapan atau latihan. Ya latihan tapi nanti dikumpulkan ya untuk persiapan menjelang UTS kita ya teman-teman ya. Sekaligus besok adalah pertemuan yang terakhir ya minggu depan. Jadi sepertinya teman-teman ada jadwal tidak atau masih tetap? Kalau tetap tidak ada masalah berarti tidak ada perubahan ya. Ada perubahan enggak untuk yang minggu depan, teman-teman? Yang kelas A tidak ada. Jadi kembali ke jadwal semula. Kalau teman-teman kelas C bagaimana? Mungkin ada perwakilan? Kayaknya sama ya kelasnya ya. Takutnya saya tuh kalau ada beda-beda gitu. Satu kelas beda-beda jadwal. Ada yang bisa menginformasikan ke saya? Gimana teman-teman jadwalnya? Kalau minggu depan. Kalau saya tidak ada Mas? perubahan ya, Bu. Oke, berarti kita kembali ke Rabu pukul 8. Benar, Mas? Iya. Oke, berarti teman-teman yang minggu depan saja ya. Jadi tinggal untuk latihannya di minggu depan untuk persiapan UTS. Kemudian yang hari ini mungkin lebih teori, jadi tidak banyak, nggak terlalu banyak juga. Dan juga kemarin dari pengalaman di kelas A, teman-teman, kita kayak semacam ini ya, teman-teman ya, cross check konsep ya. Karena kebetulan pemahamannya lebih ke keilmuan teman-teman ya di bidang akuntansi, di mana kalau saya pribadi mungkin kemarin sempat cross check ya pemahaman antara saya dengan teman-teman dari akuntansi ya kelas A itu, eh, di sana definisi dari saya ya konsep di bidang saya dengan konsep di bidang teman-teman cukup signifikan berbedanya gitu. Karena teman-teman mungkin punya detail rule sendiri ya gitu. Kalau saya mungkin apa ya istilahnya dari sisi general ya, karena kan bukan kebidangan di bidang seperti teman-teman ya akuntansi gitu ya. Jadi nanti mungkin saya banyak apa istilahnya berdiskusi, minta teman-teman untuk memberikan ini ya apa namanya eh, penjelasan konsep ya dari konsep di teman-teman gitu, seperti apa gitu ya. Kebanyakan kemarin lebih kayak kelas discussion teman-teman. Tapi kami karena bisa tatap muka ya, jadi sempat untuk offline ya. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kalau teman-teman tidak ada masalah, kita jadwalkan kalau jadwalnya tetap ya, karena kan tidak ada perubahan. Jadi saya juga ke petugas labnya juga ini teman-teman tidak ada perubahan jadwal. Jadi mereka nggak harus menyesuaikan juga. Jadi untuk minggu depan, karena sudah ada ketentuan untuk offline ya, jadi rekan-rekan yang bisa hadir di kampus, nanti silahkan ya hadir di labnya ya. Untuk labnya sebentar, saya agak lupa si Buni 1 atau 2 ya kalau teman-teman. Kalau bisa sih si Buni 2 aja sih teman-teman. Karena komputernya ya. Oh di kita si Buni 1 ya. Coba besok saya cross check nih teman-teman untuk lokasinya ya.
Kelas A juga Sibuni 1 ternyata. Nah, kalau bisa sih nanti biasanya kita pakai Sibuni 2, teman-teman. Sudah pernah untuk tatap muka belum, teman-teman, di offline? Di lab? Sudah pernah belum? Ada yang mungkin bisa ini memberikan informasi bagi yang sudah pernah offline? Ada yang sudah offline belum? Atau baru pertama kali mau offline? Pernah sekali Ibu waktu itu. Belum pernah, Mas? Pernah. Sama sekali? Pernah sekali. Yang Oh, pernah hybrid. sekali. Oh, oke. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya, sekaligus sebenarnya nanti terserah teman-teman karena ada PC atau komputer di kampus ya, di lab, tapi ya memang sih tidak jarang karena mungkin sudah sekitar 3 tahunan ya. Mungkin kalau misalkan ada yang sedikit, kalau saya pribadi kadang agak nge-lag teman-teman. Jadi kadang sering not responding. Kalau mungkin teman-teman merasa kurang nyaman, nanti silakan membawa ini sendiri boleh, membawa laptop sendiri boleh, atau pakai yang ada di lab juga nggak apa-apa. Silahkan. Nanti kemudian seperti biasa aja ya. Mungkin kalau di saya, kalau misalkan teman-teman bisa hadir, silakan hadir offline ya. Tapi untuk yang nggak bisa nanti ini ya online saja gitu. Kemudian nanti fokus untuk minggu depan lebih kepada pengerjaan persiapan kita untuk menghadapi UTS ya. Dan untuk hari ini nanti kita tidak terlalu panjang sih teman-teman. Nanti lebih banyak saya minta teman-teman untuk share ya pemahaman teman-teman di bidang akuntansi dibandingkan saya kadang beda teman-teman. Ternyata signifikan sekali perbedaannya kemarin sempat diskusi ya. Oke, saya izin share screen dulu. Silakan untuk presensinya ya yang ada di Leads diisikan dulu. Kemudian mungkin teman-teman lihat ya di sana di saya ya di kelas saya tidak ada tugas, nggak apa-apa teman-teman. Saya sudah diskusi dengan Bu Anita ya untuk apa namanya kaitannya dengan jadi antara pertemuan 6 dan juga pertemuan 7 rencana kita memang teman-teman lebih fokus untuk persiapan UTS ya. Jadi karena kemarin memang kami di FIK sedang hektik ya, ada ini ya teman-teman ya, ada kegiatan. Jadi nanti untuk apa namanya penugasan nanti kami ini aja ya teman-teman ya, saya tarik aja ya ke minggu ke-7 sekalian ya. Jadi pertemuan ke-7 aja sekalian. Jadi nanti lebih banyak untuk langsung ke prakteknya teman-teman nanti gitu. Nah, kalau yang minggu depan gimana? Mau offline? Teman-teman bisa tidak untuk offline? Atau ada yang ini mau online semua? Atau gimana teman-teman? Saya bisa di-sharingkan. Kalau dimintanya sih untuk ini ya, karena banyak kegiatan di lab. Kalau kegiatan di lab sih diinstruksikan untuk ada offline-nya. Jadi nanti saya diinfokan saja ya, katakanlah di sini kita belum komplit, nanti kebijakannya memang untuk offline, teman-teman. Kalau bisa offline, tapi kalau memang teman-teman mungkin lebih ingin online sih sebenarnya saya juga nggak apa-apa. Biasanya saya tanyakan juga sih ke Kaprodinya, tapi memang ada beberapa Bapak Ibu Kaprodi juga yang mereka considerate ya, jadi tidak mengharuskan mahasiswa untuk datang gitu. Yang penting nanti istilahnya kami memang menyediakan ya lab untuk teman-teman, tapi kalau teman-teman memang lebih memilih online gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Mana yang kiranya memudahkan, terlebih lagi misalkan minggu depan kita lebih ke pengerjaan ya, pengerjaan ininya ya, Excel-nya langsung gitu. Oke. Jadi nanti saya diinfokan aja teman-teman untuk minggu depannya. Kalau harapan saya sih bisa ini ya, offline ya. Offline nanti kalau misalkan yang sakit dan sebagainya online ya. Tapi kalau memang teman-teman ada sesuatu kondisi ya, kebetulan kalau di FIK kemarin ada yang berbeda juga teman-teman, yang SI itu kebetulan mereka minta untuk hadir ya, lebih suka datang ke kampus offline. Yang IF atau yang TI itu lebih suka untuk praktikumnya online aja Bu gitu. Karena memang sudah sepakat ya saya mengikuti aja karena himbauan dari Bapak Ibu Kaprodinya mereka ya sudah kita ngikutin aja ke mahasiswanya gitu. Jadi nggak terlalu strict gitu. Oke, jadi nanti saya diinformasikan saja. Oke, saya izin share screen dulu untuk materinya. Banyak teori sih teman-teman. Jadi nanti mungkin saya minta teman-teman untuk ini ya memberikan contoh yang lebih relevan dengan teman-teman. Nah, ini saya izin share screen dulu untuk materinya. Silakan ya tadi untuk presensinya bagi yang baru hadir untuk mengisikan presensinya. Kemudian karena berhubung kita kelas pengganti, tidak jarang kadang-kadang ada yang miss juga ya untuk
kehadirannya nggak apa-apa, nanti ini aja untuk dokumentasi ya teman-teman. Kalau bisa isikan, kalau tidak nanti semua dari saya aja nggak apa-apa. Oke, nah untuk topik kita di pertemuan 6 ini, kita akan membahas terkait dengan pembuatan menu nih teman-teman, dan lembar kerja akuntansi ya, di mana akan menjelaskan demonstrasi pembuatan menu dan lembar kerja akuntansi. Nah, di sini tuh sebenarnya poin utamanya bagaimana kita mengimplementasikan materi-materi ya teman-teman ya, pokok bahasan yang telah kita pelajari pada topik-topik sebelumnya untuk teman-teman implementasikan di dalam satu lembar kerja gitu ya. Dalam artian teman-teman nanti diminta ya untuk menghasilkan salah satu workbook yang seperti yang dicontohkan, yang di-share Bu Anita teman-teman. Contoh-contoh ini ya yang sudah selesai ya istilahnya. Nanti kita coba sambil lihat juga contoh yang sudah selesai ya bentuk workbook-nya ya. Ada beberapa gitu ya yang sudah selesai. Nah itu seperti itu yang nanti akan menjadi bahan kasus teman-teman ketika mengerjakan persiapan ya sebelum UTS gitu. Untuk pokok bahasan kita hari ini itu akan membahas terkait ini teman-teman, chart of account, kemudian tabel referensi, format jurnal, buku besar, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Karena mungkin lebih teoretikal ya, nanti kita nggak apa-apa ya based on ini ya teman-teman ya, materi, di mana nanti saya minta ya teman-teman kalau punya contoh gitu ya, nanti mungkin untuk kita poin keaktifan aja ya teman-teman ya, langsung boleh mungkin sambil searching nggak apa-apa nanti. Jadi nanti teman-teman sambil baca gitu nggak apa-apa, tapi bisa sambil menjelaskan ya ke teman-teman yang lainnya untuk contohnya. Kita mulai dulu untuk pokok yang satu ya teman-teman ya. Pokok bahasan satu ada chart of account. Nah, di sini ada COA nih teman-teman. Ada juga ya contoh-contoh COA yang di-share ya oleh Bu Anita. Nah, itu adalah contoh-contoh yang ada di perusahaan. Jadi harapannya dengan kita mengimplementasikan pembelajaran kita ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu dalam satu lembar kerja workbook ya atau worksheet yang nantinya akan digunakan ya teman-teman ya dalam pokok bahasan kita gitu. Nanti digunakan ketika di dalam perusahaan ya teman-teman ya. Nah, untuk COA di sini disampaikan merupakan bagian akun ya, daftar berbagai akun perusahaan yang sering digunakan untuk melakukan identifikasi atau melancarkan proses pencatatan transaksi ya, baik pemasukan atau pengeluaran. Nah, di sini dengan memanfaatkan chart of account ya, nanti bagian ini ya akan ditandai teman-teman dengan satu simbol numerik atau penanda ya. Nah, kemudian chart of account ini dibuat untuk menampilkan ya banyak sekali opsi teman-teman, dari mulai laporan keuangan, neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian modal, ekuitas, hutang, pengeluaran kewajiban dan biaya lainnya. Nah, ini istilah-istilah seperti ini jauh lebih familiar untuk teman-teman. Nah, bagi saya ini sesuatu istilah yang asing. Karena kemarin sempat teman-teman kalau didiskusi di kelas, di saya kayak bertanya-tanya ya. Istilah-istilah ini saya pribadi memang tidak familiar ya, karena bukan field atau bidang saya ya. Nah, ini teman-teman kita lihat ya, chart of account ini merupakan daftar dari akun-akun perusahaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ya dan pencatatan transaksi kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran. Nah, secara singkat atau singkatannya teman-teman bisa istilahkan ya dengan istilah COA. Nah, untuk COA nanti mungkin akan kita lihat ya, ada contohnya ya. Pada dasarnya untuk membuat COA ini sama dengan COA akuntansi ya, di Excel ini yang sama dengan COA akuntansi, di mana jika kita menyusun ya laporan keuangan ini nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal, baik jurnal umum ataupun jurnal khusus ya. Nah, untuk kita coba lihat dulu nanti jenis dari COA ya di dalam akuntansi. Nah, nanti ada beberapa jenis, teman-teman bisa melihat dulu sambil searching boleh. Nanti teman-teman bisa menyampaikan ya contoh-contoh COA yang seperti apa gitu. Nah, COA di sini merupakan daftar akun ya yang digunakan untuk jurnal dan laporan keuangan. Nah, fungsi utama COA menampilkan laporan mulai dari neraca sampai laporan laba rugi.
Jadi ada juga teman-teman kalau saya mengidentifikasinya untuk COA ya. Jadi nanti ada singkatan-singkatan gitu teman-teman kayak pengkodean gitu. Jadi abbreviation atau singkatan dari beberapa istilah yang kaitannya dengan akuntansi ya. Karena saya sendiri tidak terlalu familiar. Nanti ada 3 jenis teman-teman. Di mana nanti teman-teman kalau memang dapat nanti silahkan ya untuk memberikan contoh ya. Kemudian fungsi dan manfaat COA, teman-teman. Angka dalam data ini akan mudah dikontrol ya, karena dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi. Nah, teman-teman sendiri juga mungkin lebih tahu ya jenis transaksinya. Karena kemarin sempat saya luruskan nih teman-teman ke teman-teman yang akuntansi ya. Beda Bu konsepnya. Jadi konsep di pemahaman saya sama konsep di teman-teman ternyata berbeda. Nah, kemudian mempermudah proses pengambilan keputusan ya, di mana nanti data disediakan atau ditampilkan ya dalam satu summary. Kemarin kita sempat ya teman-teman ya mengenal untuk yang membuat summary ya. Yang summary itu ada ya topiknya, saya agak lupa itu nama ini ya, nama topiknya ya. Di mana kita membuat yang ini ya, yang pakai ukuran kaos itu ya, t-shirt itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tuh data general, totalnya, kemudian nanti ada sub-nya ya, kemudian ada sub kecilnya di dalamnya ya. Jadi yang automatically bikin kayak semacam summary data gitu ya. Kemudian mempermudah proses perbaikan data jika terdapat kesalahan. Kemudian ada kontrol, itu berjalan sesuai urutan pembuatan laporan keuangan dan juga mempermudah ya pengguna laporan ya dalam menganalisa dan mengambil keputusan. Nah, kalau di sini nanti teman-teman mungkin kita bisa memanfaatkan seperti grafik visualisasi ya. Kalau kami di bidang saya teman-teman kalau seperti ini kaitannya dengan penggunaan laporan untuk pengambilan keputusan memang ada teman-teman. Kalau di saya karena kan saya SI ya, SI itu kayak hybrid antara manajemen dan IT juga. Jadi di mana kalau kami itu konsentrasinya ini teman-teman untuk mengambil keputusan itu lebih bagaimana kita memvisualisasi data nih teman-teman. Baik itu pakai graphical representation atau pakai grafik ya. Nah, itu ya ataupun mungkin dengan bentuk visual ya kayak dashboard. Mungkin pernah teman-teman mendengar ya istilah dashboard di mana nanti teman-teman bisa melihat tuh performa ringkasan ya dari satu organisasi atau perusahaan. Kiranya misalkan lagi penjualannya meningkat atau mungkin fluktuatif. Nah, itu kami biasanya pendekatannya lebih ke seperti itu, teman-teman. Kalau maksudnya di sini ya penggunaan laporan untuk mengambil keputusan ya. Itu lebih bagaimana kita mampu ya membuat visualisasi data, teman-teman. Di mana kalau mungkin konsep di saya ya nanti nggak apa-apa ya nanti saling menyesuaikan di teman-teman itu kalau di kami itu memang ada teman-teman level dalam manajerial ya. Jadi ada bottom, middle, dan top. Di mana untuk bagian top manajemen itu biasanya tidak kami suguhkan ya data-data nanti atau laporan reporting ya sifatnya kayak masih ini ya teman-teman ya yang nggak enak dibaca banyak gitu ya. Nah itu kurang ini ya teman-teman ya kurang membantu. Maka tadi ya kita coba perkenalkan dengan pendekatan visualisasi data gitu. Nah, mungkin agak sedikit berbeda konsepnya ya dengan teman-teman yang ada di akuntansi ya. Nah, di sini, nah ini teman-teman ada beberapa jenis ya chart account. Nah, ada sebenarnya kemarin teman-teman. Nah ini ya apa namanya jenis ya pengklasifikasian. Nah, untuk jenis chart account di dalam laporan keuangan ini ada beberapa teman-teman di mana ada beberapa hal penting sebelum kita mengidentifikasi jenisnya ya untuk melihat ya hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum teman-teman menyusun COA atau chart of account. Di mana teman-teman harus ya memperhatikan ada nomor ya, nomor di dalam COA. Ini harus unik atau tidak boleh sama ya dengan yang lain. Di mana kalau kami di dalam komputerisasi biasanya ini teman-teman harus berbeda nih teman-teman biar kondisi ini tidak ada duplikasi data. Nah, gitu. Kalau di dalam komputer ya bidang komputer. Nah, kalau di bidang teman-teman mungkin teman-teman bisa menspesifikasi sendiri ya. Unik itu kalau kami tidak boleh teman-teman biasanya data itu sifatnya redundan gitu tidak boleh biasanya. Di mana kalau data itu ya memang dicatatkan kalau bisa tidak boleh ada redundansi atau duplikasi data gitu.
Nah, nanti mungkin konsepnya sedikit berbeda ya. Kalau di teman-teman harus unik dan juga tidak sama itu gimana konsepnya? Sama tidak dengan saya, dengan yang di komputer? Nggak apa-apa ya, saling diskusi aja nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin sharing kaitannya dengan konsep yang teman-teman pelajari boleh ya, silakan. Ada yang mau mencoba nih teman-teman untuk nomor uniknya yang seperti apa nih teman-teman? Sama enggak dengan konsep saya? Saya sempat kayak gitu ya. Karena kita lebih banyak kelas discussion, jadi saya minta teman-teman untuk memberikan gambaran konsep di akuntansi itu seperti apa gitu. Karena berbeda sih teman-teman konseptual yang saya pelajari dengan teman-teman ya, karena kita memang kebidangannya berbeda. Meskipun saya memang SI ya, SI itu kan memang ada irisan manajerialnya, tetapi tidak terlalu sih teman-teman. Ada memang irisannya gitu. Gimana? Teman-teman ada nggak konsep yang mau share untuk unik? Ada tidak? Kalau nggak ada, mungkin teman-teman nanti bisa search ya, atau mungkin teman-teman tahu sendiri ya konsepnya, bisa pelajari kembali ya terkait dengan konseptual unik itu yang seperti apa ya, karena berhubung teman-teman tidak share ya, saya juga kurang tahu kalau misalkan di akuntansi itu seperti apa. Karena kebanyakan Oh, mohon izin. kebanyakan kemarin ini ya. Boleh, silakan Mbak. Yang unik itu seperti Mungkin apa? Boleh? biasanya kan chart account itu terdiri dari angka gitu awalannya. Biasanya misalkan aset biasanya diawalin sama huruf angka 1 gitu. Terus beda lagi kalau misalkan dia termasuk liabilitas. Misalkan liabilitas angkanya ditandain dengan 2. Jadi setiap akun itu akan mempunyai urutan angka yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita nyari akun lebih gampang gitu. Karena Oh, keunikan oke. sendiri berbeda-beda makanya. Oke, silakan Mbak Siska ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih Mbak Oke. sudah membantu menjelaskan. Nah, uniknya seperti itu ya teman-teman ya ternyata gambarannya. Jadi kalau pengklasifikasiannya ya teman-teman sudah ada ya ternyata ya. Kalau 1 itu merepresentasikan apa, misalkan 2 itu untuk apa ya, di mana masing-masing tadi punya kode unik ya. Sama ya, dengan di komputer sama teman-teman kode unik. Tapi kalau di kami tidak ada pengklasifikasian kaitannya, oh ini apa, kecuali nanti misalkan request ya dari company atau mungkin dari user gitu. Oke, kemudian ada akun di dalam COA, ini dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ya, sesuai dengan jenisnya. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi ya, Mbak Siska ya. Silahkan ya Mbak, tadi nama sama NIM-nya, terima kasih sudah membantu menjelaskan. Kemudian akun disusun secara berurutan ya teman-teman ya. Dari aktiva sampai dengan biaya dan tidak boleh ada perubahan urutan ya atau urutannya berubah. Nah, ini teman-teman lebih tahu nih teman-teman aktiva sampai dengan biaya. Saya pribadi tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah ini ya. Kemudian akun dibuat dan dimasukkan sesuai dengan jenisnya. Misalkan akun piutang dan juga masuk ke dalam kelompok piutang ya. Dan nanti tidak digabungkan ya dengan kelompok yang lain. Nah, teman-teman tahu nih klasifikasinya apa saja ya. Kalau saya jujur tidak terlalu ini ya, tidak tahu malahan justru. Kemudian ada jarak penomoran ya antar kelompok dengan tujuan. Bisa menambahkan akun baru ke dalam masing-masing kelompok. Kemudian ada nama dalam akun tersebut, diusahakan singkat jelas ya. Kalau ini konsepnya sepertinya sama ya dengan kami ya, yang ada di komputer ya. Jadi kadang penamaan ya teman-teman ini sebenarnya kalau kami biasanya ini teman-teman, kalau dalam mungkin secara sederhana, contohnya ya kalau analogi di komputer, itu kalau kita memberikan nama teman-teman, kalau terlalu panjang, itu nanti dia ini teman-teman, nanti nggak akan mengembalikan hasil ya. Kalau misalkan teman-teman dari web tuh download misalkan itu tidak jarang namanya kan panjang sekali ya. Nah, nama panjang itu nanti dia bingung teman-teman mendefinisikan lokasinya di mana gitu. Nah, di sini mungkin diminta ya akan konsepnya sama kalau misalkan penamaan itu lebih singkat dan jelas merepresentasikan katakanlah sebenarnya apa sih itu gitu ya di dalamnya gitu ya. Konten yang ada di dalamnya gitu. Oke. Nah, di sini kita masuk di jenis-jenis chart of account, teman-teman ada 3 jenis ya. Nah, di sini mungkin ada 3 teman kita yang bisa ikut membantu memberikan penjelasan. Contoh-contohnya terutama teman-teman di sini terkait dengan jenis akun COA ya. Yang pertama ada angka dan numerik ya, di mana ada jenis ya, angka atau numerik ya, bisa seperti ini contohnya ya, 100.000, 300.000. Nah, teman-teman bisa memberikan contoh
Yang seperti apa untuk di dalam akun COA untuk angka atau numerik. Sambil search boleh, nanti sambil dibaca. Kemudian huruf, di sini yang seperti apa teman-teman. Kemudian gabungan angka dan huruf. Seperti apa boleh, silakan. Ada 3 kesempatan nih. Saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk mencoba. Yang angka numerik 1 huruf, kemudian gabungan angka dan huruf ya. Kalau di saya sih kayak ini teman-teman. Kalau kami kayak singkatan biasa ya, tergantung ini ya, request-nya sih teman-teman. Kalau di saya ya, jadi kayak membuat singkatan gitu sih. Jadi saya sempat search juga teman-teman untuk COA itu ternyata kayak menggunakan pengkodean ya. Jadi kayak ini ya, apa namanya, kode yang khusus ya. Coba silakan dicari dulu ya. Nanti silakan yang sudah bisa resen ya. Sebentar saya ada telepon. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu maksudnya apa ya? Yang kepretan itu ya, Mbak? Itu Bu, kan sebenarnya yang PPDM itu kan ini yang PPDM dulu ya Bu, mungkin yang PPDM itu ada surat ini Bu, tugas dekan ya. Jadi saya juga bingung Bu, tadi dari Bu Tere tanya ke saya untuk dibuatkan surat tugas dekan gitu dengan list nama-nama kemarin. Nah, saya tanyakan ke Pak Mijo, itu Pak Mijo bilangnya sudah ada cap rektor Bu. Lah Bu Gusti bilangnya kalau cap rektor itu kan butuh waktu ya untuk prosesnya gitu. Apa tidak lama gitu kata Bu Gusti gitu. Nah, nanti kata Bu Gusti coba di cross check nanti pas report. Oh iya Bu, formatnya gimana ya Bu? Apa saya minta ke Pak Mijo ya? Oh iya. Oh iya siap Bu. Oh iya, siap Bu. Sama ini Bu, maaf, yang tadi yang Rikin itu saya cross check untuk kan kita sudah dapat Bu yang 10. Saya juga karena kan nanti tidak ikut dari awal. Oh ya sudah Bu, berarti sudah bisa dipakai ya. Saya tidak usah minta lagi ke Pak Hazli kan ya? Oh ya sudah Bu, berarti nanti mohon bantuannya ya Bu untuk MOU-nya supaya bisa dimasukkan ke teman-teman juga. Oh, emang di apa? Saya kurang tahu sih Bu, tapi di dalam syarat tuh ada. Nggak usah ya Bu? Nggak usah sih Bu, ya di itu surat mitra. Oke, iya ya Bu. Berarti MOU yang penting sudah ada kan ya Bu ya nanti? Oke, oke, aman berarti Bu. Tinggal nanti saya confirm untuk betul, betul. Siap. Oke, sip, Bu. Tinggal PPDM berarti saya confirm ke Pak Mijo. Tugas dekan. Oh ya, untuk list nama-namanya ya Bu. Oke. Oke. Berarti tinggal ini aja ya Bu. Nanti yang apa dokumennya, karena nanti kan tinggal masing-masing upload di hari Ahad ya. Ini sih itu sih Bu. Iya. Oke. Siap Bu. Jadi nanti kita sore untuk meeting lagi yang PKMDE apa tuh? Itulah namanya. Betul. Ya, insya Allah Bu. Ya. Siap. Terima kasih Bu Erli ya sudah dikonfirm. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana? Mohon maaf ya, tadi ada telepon dulu. Silakan teman-teman, bagaimana? Sudah ada dengan ide angka numerik, huruf dan gabungan angka dan huruf? Silakan. Contohnya seperti apa? Dapat enggak? Untuk angka numerik, huruf. Halo, yang lain gimana? Jadi nanti mungkin bisa dicek ya. Saya kurang tahu nih teman-teman, mungkin nggak concern karena hari Sabtu ya. Saya juga kebetulan karena masih ngurusin pekerjaan, mohon maaf ya teman-teman, jadi bisa malam. Nah ini ya nanti mungkin teman-teman bisa cross check ya. Kalau di sini jadi mohon maaf ya teman-teman, jatuhnya kayak kemarin nih. Jadi saya pakai definisi yang dari saya ya. Nanti teman-teman untuk kaitannya dengan keilmuan teman-teman di bidang akuntansi nanti di cross check lagi ya. Karena
jujur sih saya tidak terlalu memiliki apa ya deep understanding ya, pemahaman yang cukup dalam untuk keilmuan teman-teman karena kan saya memang asli ya bukan dari kebidangan akuntansi ya, jadi tidak ada latar belakang terkait ini ya apa namanya keuangan dan sebagainya. Jadi mohon maaf ya. Jadi karena berhubung teman-teman belum mencoba menjawab ya, jadi mungkin dari pemahaman di keilmuan saya ya teman-teman ya. Untuk angka numerik di sini kaitannya bagaimana kita memanfaatkan ya. Kalau saya melihat ini teman-teman kayak ada ya penggunaan ini ya penyingkatan ya, singkatan gitu ya. Angka numerik baik itu angka atau tadi ya angka mungkin karena kita pakai angka seperti yang tadi ya yang disampaikan Mbak Siska ya, di mana angka misalkan 1 itu merepresentasikan kalau teman-teman mungkin ada jenisnya sendiri ya tadi ya, ada yang mungkin hutang, kemudian ada liability atau apapun ya saya kurang begitu paham ya di bidang teman-teman, di mana kalau mungkin secara general aja ya kalau kita menggunakan angka nanti ini untuk kita gunakan untuk merepresentasikan suatu kode tertentu. Kemudian huruf ini juga sama teman-teman. Untuk huruf ini saya coba ambil general saja ya contohnya ya di mana kita memanfaatkan ya suatu penyingkatan huruf untuk memberikan tanda ya teman-teman ya itu masuk di kategori apa gitu ya. Kalau teman-teman mungkin punya classifying system sendiri ya teman-teman bisa klasifikasikan sendiri hurufnya mungkin kalau secara sederhana misalkan ya katakanlah A itu untuk merepresentasikan apa, B itu untuk apa gitu ya. Ada mungkin pengkodean tersendiri tapi kita gunakan huruf gitu. Kemudian untuk gabungan angka dan huruf di sini lebih kepada kombinasi ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya tadi kita pakai angka tapi ada juga penggunaan huruf ya. Nah, mungkin ada juga rule sendiri ya aturan karena kemarin saya cross check ada sendiri teman-teman aturannya ya dari teman-teman itu untuk misalkan merepresentasikan kayak yang disampaikan Mbak Siska tadi ya. Jadi ada rules-nya sendiri ya. Jadi nanti coba teman-teman sesuaikan ya dengan keilmuan teman-teman. Kemudian kita masuk di sini untuk membuat COA di dalam Excel ya. Nah, di sini berdasarkan sesuai usaha atau unit bisnisnya ya. Di mana nanti dikelompokkan nih teman-teman. Ada berdasarkan kelompok jasa ya. Ini ada perusahaan dagang, ada ini juga ya kalau tidak salah yang jasa di jenis kedua ya, ada beberapa kelompok, kemudian ada pula yang ini, pengklasifikasiannya ada kayaknya teman-teman. Dagang, kemudian ada usaha ya. Jasa itu yang bergerak di bidang jasa, kemudian yang ketiga ada untuk perusahaan manufaktur ya. Ini ada, oh ini teman-teman maaf. Yang pertama ini ya, yang untuk jasa sendiri, kemudian yang kedua untuk dagang, dan yang ketiga ini ada yang manufaktur. Nah, kalau saya itu mendefinisikannya jasa itu sama ya, kayak kita istilahnya menjual jasa. Mungkin teman-teman analoginya kalau saya yang pakai general aja ya, karena saya nggak terlalu ini ke teman-teman ya, mungkin kebidangannya kurang mendalam. Jasa itu kayak kita memberikan jasa ya teman-teman ya, kayak les gitu ya, ruang guru dan sebagainya itu kan kayak jasa les ya. Kemudian bimbingan lah, bimbel misalkan gitu. Kemudian untuk perusahaan dagang di sini berarti ada produknya gitu teman-teman. Nah kemudian kalau di sini manufaktur itu lebih kayak pabrikan ya, kayak perusahaan ini ya, apa namanya? Kendaraan bermotor teman-teman. Itu kan pabrikan ya dari proses assembling sampai jadi motor ataupun mobilnya gitu ya. Jadi ada proses manufaktur atau pabriknya. Kemudian, nah ini ya sama ya definisinya perusahaan jasa untuk perusahaan yang memang aktivitas bisnis di bidang jasa. Kemudian untuk dagang mungkin ada ininya ya teman-teman ya produknya ya. Nah kemudian contoh COA perusahaan ini kita lihat nih, ada contoh. Oh, ini ya, nanti teman-teman merefer ke contoh ini sebentar. Saya coba cek dulu. Yang ini ya, yang sudah di-share dengan oleh Bu Anita ya, teman-teman ya. Ada beberapa contoh COA ya. Jadi teman-teman bisa melihat contoh-contoh COA ya. Nah, ini ya, saya izin share. Nah, ada yang di dalam folder teman-teman. Yang di sini ya. Di folder ini mungkin saya share yang ini ya. Yang dari Bu Anita, teman-teman bisa dicek di ini. Saya share screen dulu. Ini ya teman-teman ya. Yang contoh COA laporan keuangan perusahaan.
Jadi teman-teman bisa merujuk ke sini, di mana di sini ada beberapa contoh ya yang teman-teman gunakan sebagai referensi ya. Kalau misalkan di bidang jasa, kemudian dagang ya, kemudian manufaktur itu seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa menjadi referensi. Kemudian tadi kita lanjut dulu. Ada tabel referensi, teman-teman. Ngomong-ngomong soal tabel referensi, nah di sini disampaikan ya untuk pendefinisiannya ya. Tabel referensi mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan jenis tabel lainnya, di mana memuat seluruh data. Di dalam tabel ini terdapat banyak data yang diperincikan ya, dan disusun dengan rapi ya, sebagai referensi ini teman-teman. Di dalam sebuah laporan, referensi ini nanti akan ada tambahan ya, appendix ya, di mana nanti ini ya, misalkan dicontohkan ada tabel sensus penduduk ya teman-teman ya. Nah nanti bisa menggunakan referensi. Nah ternyata kemarin sempat ya teman-teman cross check untuk konsep referensi itu berbeda ya konsep ininya. Mungkin lebih ke detailnya. Kalau generalnya sama ya. Saya mungkin ambil yang general ya. Dimana kalau general ini sama ya. Kalau di konsep secara umum tabel referensi ini berarti ada tabel sumber teman-teman. Katakanlah misalkan di sini ya. Kita lihat analogikan misalkan ada tabel A dan juga tabel B. Dimana kalau kita katakan tabel referensi ini A ya tabel referensi ya. Nah tabel referensi di A itu berarti nanti B kalau secara komputasi mungkin ya dari keilmuan saya atau mungkin secara general saya coba menganalogikan untuk tabel referensi di mana B ini datanya juga nanti akan merujuk diambil dari data di sini tabel referensi atau ke tabel A itu sendiri ya teman-teman. Gitu. Kalau konsep secara umum ya atau mungkin yang konsep yang saya kenal teman-teman di dalam komputer itu seperti itu ya sistem komputer. Nah, kalau teman-teman mungkin ada ya. Kalau kemarin itu kalau di teman-teman gimana? Ada yang mau sharing enggak untuk tabel referensi? Silakan. Ada yang ingin sharing untuk tabel referensi seperti apa gitu? Boleh di teman-teman gimana? Boleh sambil search juga boleh. Karena referensi di teman-teman bisa berbeda. Sebelum saya mungkin sedikit sharing yang di kelas A ya. Yang di kelas C gimana? Untuk tabel referensi, dapat gambaran? Atau mungkin bisa menjelaskan tabel referensi di teman-teman seperti apa gitu. Silakan teman-teman. Ada yang dapat gambaran enggak? Atau mungkin bisa menjelaskan? Nggak apa-apa, saling sharing aja teman-teman. Silakan, gimana? Ada yang dapat gambaran? Jadi kalau kemarin itu cerita dari teman-teman kelas A ya, jadi sama nih teman-teman. Jadi ada ya, jadi dia harus ngambil. Mungkin kalau teman-teman ada specify yang banyak konsep sendiri ya, jadi saya sendiri juga nggak terlalu familiar ya kadang. Jadi konsep kalau generalnya sama ya diambilkan, katakanlah kita mereferensi itu, kita mengambil dari referensi yang lain gitu ya, tabel yang lain. Nah tapi dia ada spesifikasi khusus nih teman-teman. Misalkan diambilnya tuh dari yang mana gitu ya. Nah, teman-teman kelas A itu mereka menjelaskan sendiri teman-teman konsepnya. Jadi Bu, untuk misalkan katakanlah saya agak lupa ya teman-teman ya, misalkan untuk aturan piutang, aset dan sebagainya ya mungkin mereferensi dari tabel yang mana gitu ya. Mereka punya sendiri teman-teman. Nah, teman-teman mungkin juga ada sendiri ya. Jadi di mana teman-teman lebih tahu. Katakanlah misalkan yang piutang itu nanti harus direferensikan dengan yang mana gitu ya. Itu secara specifying sendiri, spesifikasi sendiri, teman-teman lebih tahu ya gitu. Nah, maksud saya gitu. Karena banyak sih konsep yang jujur saya kurang ini ya teman-teman, kurang familiar dengan konsep yang secara akuntansinya gitu ya. Jadi saya biasanya lebih meminta teman-teman untuk menjelaskan konsep di teman-teman untuk bahasan kita terkait dengan pokok bahasan ini seperti apa gitu. Nah, kalau teman-teman ada nggak apa-apa, langsung aja kayak Mbak Siska tadi, langsung aja nggak apa-apa teman-teman. Silakan, ada yang dapat gambaran nggak tabel referensi di akuntansi teman-teman, di keilmuan teman-teman seperti apa? Ada yang mau share? Selain yang tadi saya sampaikan ya mungkin ya. Kalau di saya pahamnya seperti itu teman-teman. Karena kalau kami di komputer gitu ya, sistem yang mereferensi itu berarti mengambil dari tabel yang lain ya. Di mana kalau kami mungkin tidak terlalu menspesifikasikan itu diambil dari mana, kecuali memang kami definisikan sendiri ya aturannya gitu.
Nah, kalau teman-teman kayaknya ada rules-nya ya untuk tabel referensi gitu. Nanti silahkan ya dicocokkan dengan konseptual di dalam akuntansi ya keilmuannya. Kemudian kita masuk di dalam format jurnal, teman-teman. Untuk format jurnal di sini mencatat kegiatan transaksi, khususnya transaksi keuangan perusahaan. Ini memerlukan yang namanya jurnal nih. Jurnal ini sifatnya bisa ada yang umum, ada yang khusus ya. Kemudian untuk jurnal umum di sini dikenal dengan 2 kolom, teman-teman. Ada bentuk yang paling sederhana, ya walaupun sebenarnya merupakan jurnal umum, ini memiliki lebih dari 2 kolom ya teman-teman ya. Untuk mencatat jumlah rupiah yang hanya ada 2 digit saja. Nah, ini ada debit dan kredit ya. Nah, ini teman-teman lebih familiar ya. Ini yang dimaksud ini ya, general ledger itu ya. Kemudian ada jurnal yang catatan akuntansi yang pertama yang digunakan untuk melakukan pencatatan pengklasifikasian meringkas data keuangan ini yang general ledger ya teman-teman ya. Kalau tidak salah konsepnya nggak apa-apa ya teman-teman, kayak kelas discussion aja di langsung respon open mic itu nggak apa-apa, silahkan ya. Nah kemudian ada pula yang khusus juga nih, tapi kita bahas dulu untuk jurnal umum. Teman-teman perlu memperhatikan beberapa konsep ya, di mana ada bukti-bukti transaksi keuangan, kwitansi, kemudian akun-akun transaksi sudah harus teridentifikasi, nanti digolongkan juga ya. Nah ini teman-teman lebih tahu detailnya, masuk harta, hutang ataupun modal gitu ya. Kalau kami mungkin nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya. Ya taunya mungkin hanya tidak terlalu spesify ya, tidak terlalu khusus. Kemudian menetapkan penambahan maupun pengurangan terhadap akun yang terkait. Kemudian harus paham dasar-dasar mendebit dan kredit. Nah, ini teman-teman lebih paham nih kayak gini. Mencatat ke dalam jurnal sesuai bukti transaksi ya. Ini benar bukan? Yang kayak general ledger ya. Betul tidak? Kalau di saya pahamnya kayak general ledger, di mana berarti mungkin ada banyak hal yang ada di sana ya. Berbagai informasi yang ada di sana. Kemudian untuk format jurnal, untuk jurnal umum ya, di sini ada beberapa kegunaan dan fungsinya, di mana kemarin sempat juga saya singgung nih teman-teman di kelas sebelumnya ya. Nah ini ada fungsi yang berbeda juga ya. Ketika saya kira ya kalau di dalam fungsi historis itu di sini diminta ya teman-teman ya untuk pencatatan transaksi secara sistematis. Kalau di kami itu namanya log teman-teman, log. Jadi kita hitung ya secara historical data, katakanlah transaksinya apa aja gitu. Kalau di dalam sistem komputer. Nah, kalau di teman-teman historis itu beda ternyata ya kemarin ya yang di sharing dari teman-teman akuntansi. Mungkin teman-teman ada contoh untuk fungsi historis dari sisi keilmuan akuntansi. Silahkan. Ada yang ingin mencoba? Ada mau coba tidak? Silahkan. Ada yang mau mencoba tidak? Saya mau mencoba, Bu. Silahkan, Mbak. Kalau yang historis seperti apa? Mungkin bisa disaringkan. Iya, Bu. Mungkin menurutnya fungsi historis itu pencatatan transaksinya dilakukan secara sistematis. Maksudnya kayak ada transaksi misalkan di tanggal 1, itu dicatat lebih dulu. Terus ada transaksi di tanggal 2, itu baru setelah tanggal 1, dan seterusnya gitu, Bu. Oh, Jadi oke. Sesuai ini ya, urutan sesuai berdasarkan penanggalan ya. Oke. Silakan ya, Mbak, nama sama NIM-nya ya. Di chat untuk dicatatkan. Oke. Mungkin teman-teman ada gambaran yang berbeda untuk fungsi historis. Jadi di teman-teman ya, contoh untuk fungsi historis di sini tadi ya kaitannya dengan proses pengurutan ya teman-teman ya. Nah, di mana pencatatan katakanlah tadi ya untuk tanggal yang lebih awal, jadi dicatatkan terlebih dahulu ya dibandingkan misalkan yang setelahnya ya gitu. Jadi ada urutan yang mempengaruhi ya sistematika dalam penyusunan data historical datanya gitu. Nah ini ya sebenarnya konsepnya serupa juga teman-teman. Tapi kalau di kami mungkin nggak terlalu ini ya, log itu hanya untuk sebagai pencatatan aja. Kalau urutannya sebenarnya kami tidak terlalu ini sih, tidak terlalu menjadi poin utama gitu. Nah ini perbedaannya gitu kadang. Jadi konseptual di kami dengan di teman-teman bisa berbeda. Kemudian kita masuk di fungsi pencatatan teman-teman. Untuk fungsi pencatatan di sini disampaikan secara konseptual ya. Ketika ini ya
sebagai sumber informasi ya untuk membuat laporan keuangan. Karena di dalamnya ada transaksi modal, hutang, aset ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan gambaran teman-teman untuk fungsi pencatatan. Silakan. Mungkin kita beri kesempatan ke teman-teman yang belum dulu ya. Nanti yang sudah, nanti misalkan ada yang memang pada belum, jadi boleh diambil kesempatannya. Silakan untuk teman-teman yang belum bisa ikut menjelaskan untuk fungsi pencatatan di teman-teman seperti apa. Kalau tadi historical data itu lebih kepada bagaimana sistematis ya suatu data itu diurutkan. Kalau yang di pencatatan bagaimana? Silakan teman-teman. Kalau di sini ya, mungkin saya coba ambil alih ya. Karena teman-teman agak ini ya, saya kurang tahu apa karena sedang ini ya, weekend, jadi nggak fokus atau gimana. Biasanya teman-teman kelas C itu cukup aktif juga. Tapi justru malah kalau saya gini, agak sedikit kaget ya, karena di awal itu teman-teman jauh lebih aktif dibandingkan kelas A ya, di awal ya. Tapi ternyata setelah agak ke sini ya, agak makin kita mendekati ke akhir ya, akhir menjelang UTS, teman-teman ini ya malah apa namanya tidak terlalu aktif gitu. Mungkin ada masalah bagaimana bisa disampaikan aja nggak apa-apa teman-teman kenapa gitu ya. Karena kelasnya kemarin di awal itu saya agak lebih salut ya karena lebih aktif dibandingkan kelas A. Tapi sekarang jadi agak berbalik gitu. Jadi kelas A-nya tapi teman-teman yang di kelas C ini ya kurang aktif, ada masalah apa gitu ya. Tapi mohon maaf ya waktu itu jadi saya sempat nggak mengisi juga ya. Tapi kan ada Bu Anita juga. Jadi yang di sini harapan saya kalau misalkan ini nggak apa-apa teman-teman aktif aja gitu. Jadi langsung gitu. Nah, saya coba ambil alih ya kaitannya dengan pencatatan tadi. Nah, di sini mungkin ada spesifikasi ya pencatatannya ya teman-teman ya. Apakah masuk di transaksi modal, hutang, dan juga aset ya. Nah, di situ. Nah, kalau pemahaman saya seperti itu nih teman-teman. Mungkin teman-teman punya ini ya definisi tersendiri. Kalau kiranya ingin yang ada di sharing kan nggak apa-apa, langsung sharing aja. Kalau tidak nanti mungkin teman-teman ini ya mencoba menyesuaikan ya dengan konseptual teman-teman. Kemudian kita masuk di yang ketiga nih, ada fungsi analisis teman-teman. Untuk fungsi analisis ini mengidentifikasi akun ya dari transaksi yang dilakukan, lalu menggolongkan ke dalam aset tadi ya. Nah, ini mungkin agak sedikit. Kalau saya pribadi menilai beda tipis ya antara pencatatan dan analisis ya. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang ingin meluruskan. Kemarin gitu teman-teman, saya tawarin ya ke teman-teman kelas gitu. Ada yang ingin meluruskan konsep yang bisa saya pahami dengan di teman-teman pahami gitu. Silakan. Kalau analisis bagaimana nih? Kalau di sini mengidentifikasi ya, baru nanti menggolongkan nih teman-teman. Kalau pencatatan tadi berarti mencatatkannya ya. Kalau di sini mengidentifikasi ya, proses pengklasifikasian ya, penggolongannya baru setelah ada identifikasi. Jadi kita cek dulu, baru nanti diklasifikasikan atau digolongkan ya dari kategori tertentu tadi ya. Ada aset, modal, dan hutang. Kalau teman-teman gimana? Mungkin misalkan ada konseptual yang berbeda langsung aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Karena daripada nanti ini ya apa namanya long respon apa long silent nggak ada respon ya gitu. Kita lanjut dulu ya. Masuk ke fungsi instruksi. Nah, untuk fungsi instruksi di sini memberikan perintah ya. Bagaimana seharusnya memposting setiap transaksi yang tercatat. Nah, instruksi di sini teman-teman ada yang ingin memberikan contoh untuk fungsi instruksi? Gimana, teman-teman? Nggak apa-apa ya, nggak usah malu-malu. Saya agak bingung dengan kelasnya tiba-tiba kayak silent gitu. Nah, untuk instruksi, di sini ya, untuk instruksi, kalau yang di pemahaman saya ya teman-teman ya untuk instruksi di sini lebih kepada apa namanya aturan ya rules-nya ya bagaimana ya nanti nggak apa-apa ya nanti teman-teman sambil cek ya untuk yang di diskusi kelas A misalkan teman-teman belum dapat gambaran ya karena di keilmuan saya mungkin tidak terlalu sama ya untuk apa namanya pendefinisian konsepnya. Jadi kalau instruksi ini kaitannya sama perintah nih teman-teman. Kalau kami kaitannya dengan sistem ya mungkin sharing dari saya, instruksi di sini kaitannya dengan bagaimana instruksi yang memang kebijakan atau aturan ya yang ada di dalam perusahaan itu nanti berpengaruh terhadap di sini ya kaitannya kalau pengelolaan transaksi ya. Nah di sini ya kalau misalkan apakah di situ harus katakanlah di reportnya setiap apa gitu ya
weekly atau mungkin harian gitu ya, daily gitu ya. Nah, gitu. Kalau di komputerisasi gitu, teman-teman. Jadi ada memang perintah atau instruksi yang nanti kita coba sesuaikan ya nanti ya dengan bagaimana kita mengelola suatu transaksi yang ada di dalam sistem gitu. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian fungsi informatif ya. Informatif di sini sama. Kalau informatif ini sama. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi lebih ke ini ya, bagaimana memberikan informasi ya terkait dengan misalkan bukti transaksi dan sebagainya gitu ya. Sebagai informasi ya, gitu. Nah, kita masuk di ada sendiri teman-teman. Tadi jurnal itu beda ya. Jurnal umum dengan ada sendiri buku besar teman-teman. Kayaknya yang general ledger yang ini ya, yang buku besar ya. Nah, di sini disampaikan bahwa buku besar merupakan ringkasan transaksi yang sudah dikelompokkan dari jurnal ya. Buku besar digunakan sebagai dasar ya di dalam pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, fungsi dari buku besar di sini ada beberapa. Kita coba lihat yang pertama, dasar penggolongan transaksi yang tercatat ya di dalam jurnal umum. Kemudian alat untuk menggolongkan data keuangan. Selanjutnya media klasifikasi dan pencatatan kode. Kemudian bahan dan sumber informasi dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. Kemudian sebagai catatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. Selanjutnya pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar. Jadi lebih kepada konsep-konsep teman-teman ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Kemudian di sini buku besar di sini ini ya memiliki manfaat lain ya selain tadi fungsi yang kita coba bahas, ada pula ya untuk memposting ya seluruh transaksi berdasarkan akun-akun perusahaan, kemudian menyeimbangkan debit dan kredit dalam akun perusahaan, kemudian pencatatan transaksi bisnis selama periode akuntansi, kemudian mempermudah ya proses pembuatan jurnal penyesuaian berdasarkan data transaksi yang akurat ya. Jadi kalau saya pemahamannya buku besar itu keseluruhan ya teman-teman ya. Kayak buku utama di mana keseluruhan informasi memang ada di dalam buku besar ini ya, gitu. Kalau teman-teman ada yang ingin sharing terkait dengan buku besar itu di dalam keilmuan akuntansi, boleh, silakan. Ada yang mau coba tidak untuk buku besar itu yang seperti ini loh, teman-teman atau Bu gitu. Boleh, silakan teman-teman. Nah, Mbak Adinda silakan. Sambil sharing, Bu, silakan Mbak. izin memperjelas ya Bu. Jadi di buku besar itu kalau sepengetahuan kami dia itu adalah kayak list dari tiap-tiap akun yang udah dari yang pas kita bikin jurnal itu kan ada akun-akunnya Bu. Nah dari jurnal yang sudah kita buat itu nantinya akan dikelompokkan lagi di buku besar per akun-akunnya. Contohnya di buku besar itu ada buku besar khusus untuk kas atau piutang, utang dan lain-lain gitu. Jadi dari jurnal itu diposting atau dipindahkan gitu ke buku besar untuk masing-masing akunnya. Oh, oke. Terima kasih ya Mbak, sudah ada gambaran nih saya lebih jelas ya kalau di teman-teman ya. Silakan ya Mbak, nama sama NIM-nya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, sharing dari teman kita terkait dengan buku besar nih teman-teman. Nah, teman-teman lebih membidangi nih ternyata. Jadi di mana tadi ada hubungannya juga ya dengan jurnal umum ya. Di mana tadi kita posting untuk nanti berdasarkan akun-akunnya ya, tadi pengkategoriannya masuk di apa gitu ya. Nah, teman-teman lebih paham teman-teman. Karena jujur ya, kalau konsepnya di saya itu beda ternyata yang kami pelajari untuk komputasi yang dimaksud itu berbeda gitu. Jadi saya lebih suka ya untuk pokok bahasan ini teman-teman sharing aja. Yang di keilmuan akuntansi itu sepertinya lebih seperti ini gitu. Karena teman-teman yang lebih punya ini ya experience, pengalaman yang lebih banyak untuk bidang akuntansinya. Oke, buku besar ada yang ingin disampaikan lagi, teman-teman? Mungkin contoh yang berbeda? Kayak sama ya, karena buku besar memang general ya. Oke, kita geser dulu, teman-teman. Nah, di sini kaitannya dengan buku besar ya. Oh, ini ya, yang general ledger ya. Nah, macam-macam buku besar. Secara garis besar, ini ada buku besar umum dan pembantu nih, teman-teman. Untuk buku besar umum atau general ledger, di sini seluruh perkiraan ya,
dalam satu periode tertentu, baik itu modal, kas, piutang, persediaan utang. Kemudian buku besar umum ya, ini adalah istisar, maaf, pengaruh dari transaksi pada aktiva modal perusahaan serta kewajiban perusahaan. Kemudian untuk buku besar pembantu, di sini buku besar tambahan ya, yang mencatat secara khusus untuk piutang serta utang usaha detail. Nah, ini ada yang mencoba ingin menjelaskan teman-teman kaitannya dengan general ledger atau buku besar umum dan pembantu. Bagaimana mungkin kaitannya dengan perbedaannya kali ya, biar terlihat gitu. Kemarin sempat dijelasin juga teman-teman untuk yang kelas A ya, jadi beda gitu ternyata. Boleh? Ada yang mau coba? Gimana? Mbak Devita, boleh silakan. Mungkin yang umum dulu atau keduanya langsung sambil dibedakan? Keduanya langsung dibedakan ya, Bu. Oh, oke, silakan. Silakan, Mbak. Buku besar umum itu biasanya kan digunain sama perusahaan buat mencatat yang akun kayak modal, kas, piutang, persediaan utang. Nah, terus kalau misalkan buku besar pembantu itu suka dicatat buat perusahaan dagang yang jenisnya perusahaan dagang. Nah, di buku besar pembantu itu biasanya ditulis jadi sesuai sama siapa yang utang dan pada siapa kita punya utang gitu Bu. Jadi kalau untuk buku besar pembantu utang itu misalkan kayak kita ada utang di PT apa, nah terus nanti jadi ada tulisannya di buku besar itu PT apa, saldo utang kita berapa, kita udah bayar berapa gitu-gitu. Terus kalau untuk buku besar yang mencatat piutang untuk perusahaan yang ngutang ke kitanya itu dicatat juga misalkan PT apa, ngutangnya berapa, terus pas itu udah pernah bayar atau belum ke kita, gitu Ibu. Oke, silakan ya Mbak Devita ya, nama sama NIM-nya ya. Dan juga teman-teman tadi ya yang sudah aktif menjelaskan, nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Terima kasih banyak. Nah ini ya teman-teman ya, jadi secara khusus memang berbeda ya. Kemarin ini ya diskusi juga sama teman-teman seperti ini juga dijelaskan ya. Kalau memang general ledger ya atau buku besar umum, kita bahasnya cukup luas ya teman-teman ya. Ada modal, kas, piutang, dan persediaan utang ya. Di mana kalau kemarin itu ditekankan gini teman-teman. Kalau sama ya dengan contoh tadi ya Mbak Devita tadi ya, buku besar pembantu di mana tadi ya kaitannya dengan dagang, dan di sini teman-teman kemarin ditekankan itu seperti ini ya teman-teman yang kelas lain menjelaskan nih ya. Pokoknya itu kalau untuk pembantu Bu di sini teman-teman piutang dan utang usaha ya, specialized gitu ya, atau khususnya untuk piutang dan utang usaha ya. Nah, itu kalau di general ledger kan keseluruhan gitu ya. Ada khususnya gitu sih teman-teman gitu. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya Mbak Devita. Oke, kita bergeser nih teman-teman. Untuk laporan laba dan rugi ya. Ada statement of profit or loss ya. Di sini ada satu dokumen keuangan ya yang mencerminkan kinerja, membantu membuat prediksi peluang masa depan ya, memutuskan strategi untuk membangun tujuan utama perusahaan ya. Jadi di sini menyajikan selisih ya antara pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka disebut laba ya. Nah, jika beban biaya lebih dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Nah, kaitannya dengan ini ya teman-teman ya. Contoh dari laporan laba rugi, itu konsepnya beda juga teman-teman. Kemarin saya ini ya disampaikannya konsepnya nggak seperti yang ini ya, konsep yang saya pahami dengan teman-teman itu beda ternyata. Silakan mungkin teman-teman ada gambaran untuk laporan laba rugi. Seperti apa gitu di konseptual sistem apa namanya keilmuan bidang akuntansi teman-teman. Kaitannya contoh ya laporan laba rugi. Jadi proses pengurangannya beda teman-teman. Yang saya maksudkan ya kalau di konsep saya mungkin general ya. Kalau untung rugi ya untung berarti kita dapat lebih gitu ya. Kalau rugi berarti kita dari modal kita nilainya itu kurang ya gitu. Nah, kalau saya mungkin general ini ya, general definition orang awam ya kali ya, karena kan bukan dari kebidangan. Nah, silakan yang dari teman-teman akuntansi untuk laporan laba ruginya, kayaknya proses ini ya, proses pengurangannya berbeda teman-teman kemarin disampaikan itu. Silakan untuk laporan laba rugi ke teman-teman yang belum dulu mungkin bisa. Nanti yang sudah boleh lagi nggak apa-apa. Kalau memang tidak apa ya kesempatannya tidak diambil. Boleh, silakan teman-teman. Untuk laporan laba rugi, sambil baca nggak apa-apa.
Tapi kan teman-teman meskipun baca, teman-teman karena keilmuannya jadi lebih bisa menjelaskan. Yang laba gimana? Yang rugi gimana? Kemarin itu bedanya proses pengurangannya, teman-teman. Kalau di saya kan pendefinisiannya ya, kaitannya kita rugi itu berarti dari modal itu tidak ini ya teman-teman ya, katakanlah tidak kembali ya hasil profit yang melebihi dari modal. Tapi ternyata kemarin sama teman-teman kelas A itu dikoreksi ya. Dengan ada sendiri teman-teman rules-nya ya, proses pengurangannya untuk mendapatkan rugi dan laba ya dari teman-teman. Silahkan, ada yang ingin mencoba? Dapat nggak gambaran laba rugi? Silahkan. Jadi kalau tidak salah ada ini juga teman-teman. Bersinggungan sama ini ya, saya sedikit mengingat kembali mungkin ya. Karena pembelajaran memang hari Senin ya, jadi agak mungkin saya juga agak udah panjang ya kita hari Sabtu gitu. Nah, kemarin teman-teman kelas A sedikit menyinggung ya terkait dengan ROI mungkin teman-teman, return of investment ya. Jadi ada juga ya mereka menyinggung soal berapa nilai kembaliannya juga ya, return of investment, apakah di sana itu ya. Jadi perhitungannya ada tuh teman-teman, matematisnya mereka jauh lebih hafal ya, lebih paham juga karena mungkin memang sering menggunakan ya di teman-teman juga konsep itu memang harus paham ya. Jadi tahu gitu ya kaitannya dengan laba dan rugi, kaitannya ada hubungannya dengan return of investment kalau tidak salah di sana. Mereka mencoba menjelaskan ya, tapi proses pengurangannya ya itu yang berbeda ya. Kalau saya tadi kan ini ya pakai analogi pakai modal gitu ya. Modalnya ternyata ketika kita rugi itu eh, tidak sesuai harapan ya apa yang diterima ya. Mungkin pendapatannya tidak sama ya gitu. Nah, itu konsep konsep general. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa dicocokkan ya dengan konseptual yang ini ya khusus akuntansi. Nah, untuk laporan laba rugi di sini ada tujuan ya laporan laba rugi. Yang pertama untuk menggambarkan performance perusahaan ya. Tadi ya kalau dari singgungan kita tadi ya singgungan konsep dengan ROI ya. Jadi performansnya kan terlihat ya ROI-nya ya. Mungkin ada laporan keuangannya. Nah, di situ akan disampaikan ya teman-teman ya. Ada income statement ya. Di mana kinerja dari waktu ke waktu itu bisa dilihat ya. Kemudian untuk mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini ada ya kaitannya dengan penerimaannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Kemudian masing-masing pos ini di breakdown ya. Diketahui mana pos yang berpengaruh. Kemudian membantu pengelola usaha untuk mengambil keputusan ya kaitannya dengan jalannya usaha ke depan ya. Nah, nanti sebenarnya correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Karena saya sendiri bukan keilmuannya, jadi kadang-kadang ini ya takutnya saya ada konsep-konsep yang memang ini ya kurang relevan. Kemarin gitu teman-teman sama kelas A itu kalau memang kurang relevan, saya langsung dikoreksi gitu ya. Kiranya kalau memang ini ya ada yang salah gitu ya. Karena teman-teman kan punya ini sendiri ya, punya pendefinisian sendiri. Ya, di sini kita masuk tadi ya, membantu pengelola usaha mengambil keputusan. Jadi di sini pengelola bisnis bisa menentukan ya keputusan ya dan juga menentukan langkah-langkah strategis kaitannya dengan bagaimana tadi ya situasi kondisi laba dan ruginya gitu ya melalui si laporan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Di sini adalah suatu jenis laporan keuangan ya untuk menyajikan informasi perubahan modal dalam satu periode siklus akuntansi. Nah, ini teman-teman lebih tahu nih siklus akuntansi itu. Kalau saya pribadi siklus ini apa gitu. Kemudian ada fungsi laporan perubahan modal di sini untuk dokumentasi ya. Fungsi utama untuk membuat laporan perubahan untuk mengetahui ya kinerja perusahaan ya kaitannya dengan pemanfaatan modal. Kemudian laporan perubahan modal juga sebagai acuan perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Kaitannya dengan laporan perubahan modal, mungkin teman-teman ada ini yang ingin sharing contohnya seperti apa gambarannya? Boleh? Ada yang ini enggak mau mencoba untuk laporan perubahan modal? Silakan, ada mau coba tidak laporan perubahan modal? Jadi kalau mungkin saya ambil generalnya ya dari pendefinisiannya di sini ada ini ya, proses perubahan dari modalnya ya teman-teman ya.
Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, siklus akuntansi itu yang seperti apa. Nah, gitu ya. Karena saya pribadi tidak terlalu ini ya, memahami konsep-konsep ini ya. Kemudian ada pula laporan posisi keuangan nih teman-teman. Hasil akhir dari proses akuntansi ya teman-teman ya, di mana laporan keuangan memuat informasi ya terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab manajemen ya. Laporan keuangan atau financial statement ini merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan ya dalam bentuk mata uang. Nah, kemudian tujuan ya dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi keuangan ya. Kemudian memberikan informasi juga kepada pihak dalam dan luar ya yang mungkin ada kepentingan ya dengan perusahaan. Kemudian laporan keuangan di sini untuk melihat posisi keuangan perusahaan ya. Nah, di sini apa kiranya mungkin dalam kondisi yang stabil ya ataupun mungkin ini ya. Kalau di teman-teman saya kurang tahu juga sih pendefinisiannya karakter apa kondisi perusahaan yang seperti apa gitu ya. Teman-teman mungkin punya ini sendiri istilah sendiri juga bisa ya. Nah, di sini nanti harapannya hal itu tadi ya kondisi informasi terkait dengan laporan posisi keuangan ini nanti bisa memberikan informasi ya yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Oh, ini sudah teman-teman. Nah, ini ya materinya lebih theoretical sih teman-teman. Jadi nanti saya coba perlihatkan ya di sini kalau untuk nilainya nanti saya share aja ya yang untuk nilai UCP-nya ya. Mungkin kalau teman-teman yang kelas A request-nya di restrict, nanti mungkin yang kelas C juga kali ya biar sendiri-sendiri. Saya malah belum sempat share ya. Mohon maaf juga ya recordingnya yang kemarin kelas sebelumnya malah saya sudah upload tapi saya belum beri keterangan ya. Karena mungkin minggu-minggu ini ya cukup hektik, jadi mohon maaf teman-teman belum sempat sampai ngecek lagi gitu. Ada beberapa kelas juga sempat saya ini teman-teman, yang kelas hari Kamis dan Jumat tuh saya karena full day ya, saya buat asinkronus sampai karena di FIK sih, jadi sampai belum sempat juga. Jadi mohon maaf sekali, sebentar saya coba sharingkan dengan untuk gambaran aja ya. Karena kemarin diskusi saya sama Bu Anita baru kemarin teman-teman terkait dengan untuk persiapan kita UTS ya. Jadi saya sedikit sharing dengan bentuk pengerjaan yang nanti akan teman-teman kerjakan ya. Jadi formatnya seperti ini. Saya izin sharing untuk gambaran aja dulu, karena mengerjakannya biar samaan. Jadi kita kerjakan besok aja nggak apa-apa teman. Kemarin saya sudah diskusi juga ke Bu Anita, karena sempat ya di minggu ini, misalkan belum sempat nggak apa-apa, di minggu depan saja sekalian gitu. Nah ini ya saya izin sharing seperti ini teman-teman, sedikit gambarannya terkait yang nanti teman-teman akan kerjakan. Jadi nanti teman-teman membuat button ya, di mana dari button ini nanti kita akan hubungkan ya, bukan dengan hyperlink, tapi dengan makro. Ya, nanti akan merujuk misalkan ke kodenya gini ya teman-teman ya. Nanti langsung masuk ke kode untuk neraca awal ya. Nanti teman-teman diminta untuk membuat neraca awal. Kemudian ada jurnal umum juga ya. Nanti teman-teman diminta untuk membuat jurnal umum dan juga buku besar ya. Nah, ini ya. Ini contohnya saja. Nah, ini ya kemarin kita kayak pakai summary ini ya. Di sini ada contohnya nih. Jadi pengklasifikasiannya. Nah, gambarannya seperti itu sih teman-teman. Nggak apa-apa nanti kita sambung di pertemuan 7. Nanti di pertemuan 7 tidak terlalu banyak aja, nanti lebih kepada teman-teman mencobakan langsung aja kasusnya gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja sih teman-teman, tidak terlalu banyak ya, karena lebih banyak konseptual. Nanti silahkan disesuaikan ya dengan konsep teman-teman di dalam ilmu akuntansi ya. Jadi mohon maaf sekali karena kebetulan saya juga ini teman-teman di kelas A juga ya, agak ini juga banyak yang dikoreksi teman-teman malahan. Karena keilmuan kita berbeda ya, jadi nanti silahkan teman-teman menyesuaikan ya pokok bahasan kita dengan keilmuan rekan-rekan, jadi yang lebih memahami dan lebih tahu ya, punya deep understanding atau pemahaman yang lebih dalam terkait dengan konsep-konsep tadi. Kemudian tadi sedikit gambaran juga untuk di pertemuan 7 ya, persiapan UTS-nya. Jadi kita samaan aja, di teman-teman nanti tidak ada tugas, tapi kemarin saya sudah minta izin ke Bu Anita juga, dan Bu Anita juga menyarankan besok dijadikan satu aja di pertemuan 7 gitu, untuk percobaan teman-teman. Jadi lebih banyak prakteknya untuk di pertemuan 7. Itu
Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin mohon maaf ya, akhirnya kita ketemunya malah di hari Sabtu, di mana mungkin teman-teman juga sebenarnya menghabiskan waktu untuk weekend ya. Nah, saya juga sih teman-teman, tapi jatuhnya juga masih banyak kegiatan. Oke, terima kasih banyak. Apa yang ada yang ingin disampaikan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup kelasnya? Ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan, Mas Andika. Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, aman ya. Nanti silakan ya teman-teman ya, saya dikonfirmasi mau datang atau tidak. Oh, Mbak Adinda, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan dulu. Ibu, izin bertanya, untuk kuis yang ada di Leeds itu udah nggak bisa dikerjain lagi ya, Bu? Oh iya, bisa. Terima kasih ya, saya sampai lupa. Silakan sebentar, mohon maaf ya, karena kemarin kita sempat mundur banyak ya. Jadi niatnya saya tuh mau Selasa itu teman-teman, karena kan teman-teman udah booking duluan. Tiba-tiba ada surat ini ya, surat dari ini ya, dari rektor untuk ada upacara teman-teman. Nah itu nama saya jadi salah satu timnya, ternyata hari upacaranya nggak jadi mohon maaf sekali, malah di teman-teman nggak jadi ini ya. Nah ini untuk kuisnya mungkin karena berhubung teman-teman kita juga tidak semuanya join, jadi saya buat kuisnya ini saya perpanjang ya teman-teman ya untuk kelas C. Jadi untuk tanggal 19 sampai dengan nanti malam jam 23.59 ya. Jadi biar teman-teman nanti kiranya ada rekan-rekan yang mungkin masih tidak sedang di depan laptop ya. Jadi mungkin kesulitan nanti. Jadi saya beri perpanjangan waktu ya teman-teman ya sampai pukul 23.59. Sebentar saya coba ubah dulu settingnya. Terima kasih Mbak sudah diingatkan, saya sampai lupa juga ada ininya ya. Karena kita kalau berubah jadwal itu jatuhnya jadi agak lupa gitu teman-teman, karena miss ya kelewat-kelewat gitu. Jadi malah ini terlewat, jadi kelupaan. Nah ini silahkan coba dicek di teman-teman. Semoga sudah bisa ya. Saya izin share screen dulu. Di saya sudah seperti ini. Silahkan dicek di teman-teman ya. Kuis P6 untuk kelas C ini bisa diakses sampai pukul 11.59 ya. Tuh, semoga sudah bisa di teman-teman. Silahkan dicek dulu ya. Nanti kalau misalkan ada masalah nggak apa-apa. Nanti mungkin saya infokan juga ya di teman-teman ya di grup WAG ya, supaya nanti teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa hadir bisa nanti mengerjakan nanti kalau malam juga nggak apa-apa kalau memang sudah available. Itu ya Mbak Adinda tadi ya saya update untuk tanggalnya, silahkan dicek teman-teman. Ada lagi teman-teman yang ingin dikonfirmasi, takutnya saya kelewatan lagi. Silahkan. Kalau tidak ada, saya minta tolong ya teman-teman untuk bisa on cam, yang bisa saja. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, hanya untuk dokumentasi saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Mumpung kita masih bisa berinteraksi langsung. Kalau tidak nanti mungkin lewat ini ya, Jabri sebentar. Bentar ya teman-teman, nggak kelihatan ininya, buttonnya. Silahkan saya hitung mundur ya, karena kita cuma satu slide, nggak apa-apa ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sebentar, saya save dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Untuk yang bisa mendatakan kehadirannya di dalam Leeds ya, untuk bukti nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang daripada nanti ada yang kelewat ini nggak apa-apa, nanti saya isikan semua aja nggak apa-apa, karena berhubung kalau bukan tanggalnya tuh kadang memang ini ya administrasinya secara administratif itu sering kurang ini ya takutnya kurang lengkap. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini, teman-teman sudah meluangkan waktu di hari Sabtu, hari liburnya. Mohon maaf sekali. Mungkin kalau misalkan dalam penyampaian ya materi kita kali ini, teman-teman mungkin jauh lebih punya understanding dibandingkan saya, atau ada kesalahan kata dari saya pribadi mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Mbak. Sudah, silahkan kalau mungkin akan live saya tutup ya.